Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Patriotik, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, program studi pendidikan bahasa Inggris. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang strategi pembelajaran daring Sekolah Dasar Muhammadiyah 3 Pandaan pada saat pandemi COVID-19. Oke, yang akan saya jelaskan pertama adalah tentang abstraknya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang gambaran sejarah berdirinya Sekolah Dasar Muhammadiyah 3 Pandaan dan strategi pada pembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mengandalkan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi langsung di lokasi sekolah. Penelitian ini menjelaskan bagaimana upaya strategi pembelajaran online selama pandemi agar tetap berjalan efektif dan dapat mencapai sesuai apa yang telah diharapkan. Selanjutnya adalah pendahuluan. Tepat pada awal tahun 2020, Indonesia digemparkan dengan munculnya virus yang berbahaya, dan kabarnya penyebaran virus ini sangat cepat dan dapat menyerang siapa saja, seperti pada lansia, orang dewasa, anak-anak, dan juga bayi. Virus ini dikenal dengan nama virus COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengambil tindakan dengan upaya membuat kebijakan yang disebut dengan lockdown dan social distancing. Kebijakan ini juga berlaku dalam aspek pendidikan dengan mengganti kegiatan pembelajaran menjadi menggunakan sistem jaringan yang disebut dengan daring atau online. Selanjutnya adalah dan hal ini bertujuan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Kebijakan ini juga mendorong semua elemen pendidikan untuk tetap mengaktifkan kelas belajar, meskipun tidak secara langsung datang ke sekolah atau pembelajaran tatap muka. Dalam kebijakan ini juga sudah berlaku untuk Sekolah Dasar Muhammadiyah 3 Pandaan. Dan Sekolah Dasar Muhammadiyah 3 Pandaan ini telah menerapkan pembelajaran daring secara baik. Selanjutnya adalah metode. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan proses penelitian untuk memahami masalah-masalah sosial atau manusia dengan menganalisis kata-kata untuk menciptakan gambaran kompleks dan menyeluruh, serta melaporkan pandangan informasi terperinci yang diperoleh dari para sumber informasi dalam lingkungan alami. Pendekatan ini juga bertujuan untuk menyelidiki, menemukan gambaran, serta menjelaskan kualitas dan keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, tidak dapat diukur dan digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Sedangkan teknik pengambilan data dalam penelitian ini melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Adapun triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik. Penggunaan metode kualitatif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai bagaimana strategi pembelajaran di Sekolah Dasar Muhammadiyah 3 Pandaan pada saat pandemi COVID-19. Poin selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama, saya akan membahas tentang sejarah berdirinya Sekolah Dasar Muhammadiyah 3 Pandaan. Tepat pada tahun 1968, adalah awal berdirinya Sekolah Dasar Muhammadiyah 3 Pandaan di Masjid Taqwa Pandaan yang beralamatkan di Jalan Urip Sumoharjo, Plumbon, Pandaan. Di samping sebagai masjid tempat ibadah, Masjid Taqwa ini juga dijadikan sebagai pusat pendidikan, yaitu Sekolah Dasar Muhammadiyah 3 Pandaan. Setelah berjalan kurang lebih 5 tahun lamanya, tepat pada tahun 1973, pimpinan cabang Muhammadiyah Pandaan bersama dengan para pendiri lainnya memutuskan untuk membangun gedung Sekolah Dasar Muhammadiyah yang beralamatkan di Jalan R.A. Kartini, Jogosari, Pandaan. Seiring berjalannya waktu, karena faktor berkembangnya zaman dan kemajuan IPTEK yang telah diraih oleh Sekolah Dasar Muhammadiyah 3 Pandaan, maka pada tahun 1990, Sekolah Dasar Muhammadiyah 3 dipindahkan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Pandaan ke Jalan Pahlawan Sunaryo 256 Kutorejo, Pandaan, dan berjalan sampai sekarang.
Sekolah Dasar Muhammadiyah 3 Pandan ini sudah merupakan sekolah yang sudah terakreditasi A dengan didukung fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang cukup memadai. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran Sekolah Dasar Muhammadiyah 3 Pandaan. Di era pandemi COVID-19 ini, Sekolah Dasar Muhammadiyah 3 Pandaan telah menerapkan kebijakan dari salah satunya adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau yang disebut dengan Mendikbud, Nadiem Makarim, bahwasanya seluruh siswa dianjurkan untuk belajar online atau daring dari rumah masing-masing. Pembelajaran online ini sendiri adalah merupakan proses belajar mengajar yang memanfaatkan akses internet dan media digital di dalam penyampaian materinya. Pembelajaran online atau daring ini memanfaatkan berbagai fasilitas penunjang yang ada dan mendukung. Di Sekolah Dasar Muhammadiyah 3 ini, untuk aplikasi yang digunakan dalam proses pembelajarannya adalah aplikasi Google Meet. Setiap guru di Sekolah Dasar Muhammadiyah 3 masing-masing memiliki strategi pembelajaran berbeda untuk setiap mata pelajaran yang telah diajarkannya. Terdapat guru yang dalam penyampaian materi ajarnya dengan live secara langsung menerangkan materi pada siswa di aplikasi Google Meet, dan masing-masing dari siswa dan guru memiliki pegangan buku. Pada strategi ini, siswa diwajibkan untuk mengikuti Google Meet agar tidak tertinggal materi ajaran setiap harinya. Terkadang ada juga guru yang dalam pembelajarannya menggunakan referensi dari YouTube, kemudian para guru mengirim link kepada siswanya baik via chat atau WhatsApp. Pada strategi ini, para guru berharap bahwa siswa dapat menyimak video referensi dari gurunya, tidak boleh diabaikan atau harus ditonton sampai video selesai. Terdapat juga guru yang memanfaatkan media pembelajarannya dengan membuat video sendiri, lalu menguploadnya di YouTube atau referensi lainnya. Jadi dengan langkah ini siswa bisa dengan mudah mengakses. Sedangkan untuk pengumpulan tugasnya, Sekolah Dasar Muhammadiyah 3 Pandan ini menggunakan Google Form yang linknya akan dikirimkan oleh setiap guru, dan nantinya pengerjaan tugas dari siswa tersebut akan otomatis terkirim di page guru sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Jadi, kesimpulan keseluruhan dari pembahasan kali ini adalah berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran yang dilaksanakan pada saat pandemi COVID-19 di Sekolah Dasar Muhammadiyah 3 Pandaan secara keseluruhan menggunakan model daring atau online dengan memanfaatkan teknologi media digital melalui YouTube untuk membagikan video pembelajaran dan Google Meet untuk pembelajaran live sebagai pengganti tatap muka secara langsung. Sedangkan untuk pengumpulan tugasnya melalui Google Form, dan para siswa diwajibkan harus mengumpulkan semua tugas, tidak boleh ada yang tertinggal guna memenuhi nilai semester selama pembelajaran daring. Pelaksanaan pembelajaran daring ini berjalan dengan lancar, namun hal ini dirasa kurang ideal dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka secara konvensional. Karena pada saat pembelajaran daring ini terkadang terjadi komunikasi terjalin kurang lancar atau yang disebut dengan miskomunikasi yang menyebabkan materi menjadi sulit dipahami dan diterima oleh setiap siswa. Setelah diakumulasikan, persentase hasil belajar pembelajaran daring sangat bervariasi, mulai dari kurang memuaskan, cukup, hingga baik. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.